ih keren banget, pengen kenal deh sama ibu ini. Kemudian ternyata beliau bikin buku ya. Iya, Saya bilang, aku pokoknya mau beli bukunya, saya bilang gitu. Ini udah edisi keberapa, Mbak? Baru pertama ya. Rencana saya mau cetak dan saya revisi, ada revisi. beberapa Tambahan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas dulu karena kalau pakai gak jelas. Selamat sore ini spesial banget. Saya sore ini ditemani oleh seorang pengarang buku terkenal yang sedang viral. Selamat sore Mbak Masunah ZM. Saya ada bukunya beliau nih. Saya tuh penasaran banget pengen ketemu langsung sama beliau. Kalau selama ini lebih banyak kerjasama dengan sang suami, Pak Suami ya panggilannya. Dan Mas Bojo. Saya udah bilang nggak boleh Pak Cahyo ya Bu, saya bilang gitu. Inilah Bu Masunah ZM. Beliau ini saya malah kenal beliau lebih dekat di Facebook. Jadi beliau itu adalah seorang istri survivor ya atau penyintas COVID. Wah, ini keren banget sih Ibu nih mau membuka lebar tentang bagaimana beliau cerita di Facebook dengan begitu detail dan dengan bahasa yang jadi keren banget, pengen kenal deh sama Ibu ini. Kemudian ternyata beliau bikin buku ya. Saya bilang, aku pokoknya mau beli bukunya, saya bilang gitu. Nah, jadi beliau ini adalah guru ya Mbak? Guru SMP. SMP mana Mbak? Ini di belakang sih, di SMP Selama Alam. Jadi beliau tadi bilang, saya juga suka bikin gini, Bu, nama teman-teman apa anak-anak Teman ya. guru. Teman guru malah, teman guru yang ini untuk daring ya. Iya, untuk Oke. media pembelajaran. Sekarang harus daring. Punya channel sendiri? Saya belum, Oh, belum pakainya ya? sekolah atau kadang pakai punya teman Ada sih aja. bikin dong Mbak. Nanti telah bukunya untuk awal gitu. Karena Iya. ini bukunya terus terang keren banget. Saya belum habis bacanya karena maklum namanya ribuh ya. Baru setengah saya bacanya, cuma di sini saya lihat bagaimana Mbak Sunah ini membuat dari sisi yang berbeda. Artinya ketakutan itu dirangkum jadi satu gitu kan, menjadi sebuah optimisme, kemudian bagaimana perjuangan bersama menghadapi satu keluarga ya. Mbak, sebelum ke buku Mbak ini ya, saya tuh mau nanya, kenapa sih awalnya bisa terjadi sang COVID ini masuk ke keluarga Mbak gitu? Silakan Mbak. Iya. Saya cek dulu kira-kira sekarang ini Banten apakah masih merah atau sudah orange sih? Saya cek dulu. Nanti tulis ini Mbak. Tulis ini. Nah, pada saat kejadian berarti sedang merah. Iya, Oke. merah. Mbak Sunah, bagaimana sih kalau menurut Mbak, analisa Mbak kenapa akhirnya Mas Bojo ini dan akhirnya kena juga ke keluarga terkena COVID, itu gimana Mbak? Saya itu sempat merasa bersalah karena pas itu kan kita habis liburan ke Jogja gitu. Iya, saya juga lihat di Facebook ya, bahagia banget ya ini Mbak Sunah sama Bapak. Jangan-jangan karena habis liburan itu jadi merasa gak enak sama teman-teman, termasuk sama teman-teman nakes ya. Kok kita berani liburan, padahal sebenarnya pada saat Situasi itu tingginya ya. iya, saya itu pulang ke Jogja karena anak juga pengen lihat kampusnya. Terus pas kebetulan ayahnya juga ada pekerjaan ke sana. Iya, jadi tidak sengaja pulang sebenarnya. Kita sudah nahan diri, udah nggak usah pulang aja. Nah, ternyata pas itu kita pulang, tapi kita merasa kita sudah berusaha untuk prokesnya ketat ya, pakai masker, iya, bawa hand sanitizer gitu ya. Wah, sampai sabun dibawa ya, saking segala hal ya, termasuk obat-obatan tuh saya bawa. Dan sebenarnya kalau melihat
gejala-gejala dari suami awal itu kita melihat bukan dari kami liburan. Jadi suami itu setelah pulang dari kami liburan itu kebetulan sempat keluar kota lagi. Nah disinilah titik mulai kita melihat kayaknya dari sini. Jadi bukan dari kami liburan, tapi pada saat jadi bukan karena liburan ya, tolong dicatat. Ini sebenarnya perbedaan atau pernyataan ya. Kadang-kadang orang bilang itu pembenaran ya. Tapi kan COVID itu ada masa inkubasi ya, betul. Kan antara 5 sampai 10 hari. Nah, saya hitung dari situ sampai kemudian suami itu divonis positif oleh dokter itu 14 hari dari awal dia ketemu yang terakhir dengan koleganya. Jadi suami juga yang akhirnya meninggal itu iya melihat itu. Tapi bagaimanapun kami tidak mau sudon istilahnya ya, bahwa ini karena ketulan gimana enggak, tetap murni itu kesalahan kami yang terlalu abai lah, tetap jalan-jalan ke sana kemari. Ya saya flat ya. Ya, jadi tetap seperti itu, kita salah gitu. Nah dari situlah kemudian sekarang kita berusaha untuk makin ketat ya Bu. Jadi anak-anak juga jangan sampai kemana-mana tanpa masker. Itu yang paling penting. Cuman yang namanya suami pekerjaannya harus banyak orangnya harus dihindari. Ya kita nggak bisa melawan itu karena memang harus bekerja seperti itu ya. Sekarang ya yang penting kita tetap harus usaha tidak terjadi lagi ya. Nah berarti kejadiannya itu bulan Januari pada saat pemerintah juga sedang gencar-gencarnya dengan lagi tinggi-tingginya Bu, yang sampai 10.000 per hari ya, sampai 13.000 ya. Makanya saya juga agak surprise sebenarnya ya saat melihat ada jalan-jalan gitu di tengah COVID yang tinggi gitu kan. Kemudian sahabat saya Pak Saiful kan naik pesawat dengan Pak Cahyo ya, artinya kan padahal pesawat itu kan juga sangat tinggi rentan untuk tertular. Iya. Terus nah Bu, setelah ternyata kemudian Bapak kena, tentu pasti takut dong, khawatir ya Bu. Itu gimana perasaannya Bu? Di situ di buku saya katakan Bu, ya, saya termasuk orang yang sangat sangat ketakutan ya, termasuk anak-anak itu juga sempat, ibu itu jangan terlalu ketakutan gitu, biasa aja. Tapi memang saya itu termasuk yang ketakutan. Sebenarnya kan ketakutan ya, mungkin aware ya, maksudnya iya, tapi cenderung begitu loh Bu. Jadi gitu. mungkin kalau menurut orang kita itu sudah sampai tahap yang itu saya katakan ya memang ketakutan, jujur aja saya pada saat belum kejadian. Awal-awal COVID. Karena banyak kejadian kasus kematian dan segala macam. Termasuk juga kan cerita-cerita yang di Italia itu tergeletak di mana-mana. Jadi beneran sangat ketakutan. Nah kondisi kayak gitu gimana tuh dengan kondisi Bapak positif gitu kan, terus berita-beritanya begitu bombardir media gitu kan. Saya sampai tidak pegang HP, nggak mau lagi lihat sosial media karena pada saat kami kena itu tingkat kematian juga sedang tinggi. Aku beritahu. Dan kebetulan itu orang tua teman anak saya dua-duanya meninggal karena COVID. Jadi saya benar drop ya men. Dan pas itu suami memang sangat kaya ya Bu. Sampai saya juga stres, saya masih kecil-kecil anaknya, kalau ditinggal ayah ini gimana? Sampai ketakutannya sampai seperti itu. Masih artinya dengan kondisi apa juga, kalau kan kerjaan ginjal ya, ada komorbid. Nah dari situ dan memang teman-teman juga ketika saya ceritain tentang kondisi suami harus dirawat karena awal yang diserang itu ginjal Bu dia. Makanya kita waktu ke rumah sakit itu ke dokter itu pertama ya yang gini sembuhkan ginjalnya dulu, dan kita nggak tahu COVID, nggak ada batuk, nggak ada apa gitu kan. Katanya kalau yang menyerang pertama itu kan di daerah pernafasan. Suami itu sakit di ginjalnya dulu karena sudah ada penyakit bawaan sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi memang dia menyerang yang lemah dulu dari kita. Iya, jadi dia juga baca masalahnya yang diserang ginjal, dan saya juga nggak batuk. Saya yang diserang itu emahnya, karena saya juga punya mah ya itu seperti itu. Jadi kita nggak sadar kalau itu COVID. Baru ketika ke dokter menyarankan ke suami kalau sampai nanti hari keberapa ini nggak sembuh harus di swab. Senin itu ke dokter, Selasa ke dokter lagi, tetap nggak
sakitnya semakin luar biasa, baru tahu ternyata orang sakit COVID itu seperti itu ya. Nah hari Kamis itu akhirnya dia ke lab, langsung ke lab, jadi kita mandiri tesnya, nggak ke dokter dulu atau langsung ke lab, kita tes swab, Kamis swab, Jumat sore ketahuan positif. Saya langsung lemes, rasanya aduh, kata saya, ya Allah kenapa saya kena juga. Ketika suami itu kena, saya langsung lepas suami, saya biarkan tidur sendiri, saya juga tidur sendiri, anak-anak juga harus tidur sendiri, nggak boleh bareng-bareng lagi. Terkena ya. Tapi sebenarnya saat itu kemungkinan kami juga sudah terpapar, karena kan kita ya namanya serumah kan nggak bisa di itu ya, karena katanya inkubasi itu tadi 5-10 hari, dan saya suami itu hari Kamis kan di swab, karena makin payah Senin kami bawa ke rumah sakit. Begitu suami sudah di rumah sakit, kami rapid antigen, hasilnya negatif Lora. Antigen itu kadang-kadang kan tidak. Iya betul. Nah nanti saya juga ingin bertanya kepada Mbak Suta juga tentang antigen, tes antigen atau tes PCR itu ya, yang lebih mendalam ya. Karena kadang-kadang orang udah terlena nih, oh kita nggak kena kok, ternyata negatif. Karena pada saat negatif itu kemungkinan masa inkubasi virus belum masuk, jadi kita masih negatif. Nah karena anak itu tiba-tiba hari Rabu ya, Senin kami tes antigen, hari Rabu anak anosmia. Si kakak duluan nih, ke bawah gitu ya. aku nggak bisa bawa apa-apa. Waduh gawat gitu. Nah itu kan gejala utama itu ya. Anosmia. Iya. Di situ saya ceritakan kenapa bisa anosmia Bu. Gitu lah. Saya udah baca baru sekilas bacanya. Iya. Kalau sahabat-sahabat melihat bagaimana beliau menceritakan dengan begitu menegangkan, nah saya juga ikut tegang pada saat saya baru baca setengah terus terang. Saya ikut tegang bacanya. Saya bacanya mengikuti proses-proses yang terjadi dari mulai Mas Bojonya beliau sakit Pak Cahyo sampai kemudian merasa Mbak juga kena, kakak juga kena gitu kan, karena kan satu rumah gitu ya. Jadi saat Mbak cerita itu sebelum, kan kadang-kadang kita juga ini hanya rumor politik lah, untuk menyampaikan untuk menurunkan kegiatan ekonomi di Indonesia atau negara berkembang. Tapi ternyata dengan ini ada teman saya pun meninggal karena COVID gitu kan. Jadi berarti ini benar gitu kan. Jadi karena kita kadang-kadang nggak percaya memang ini slogan negatif aja dari luar, tapi ini terjadi loh. Jadi jangan pernah remehkan tentang COVID, dan sahabat bisa bukunya bisa dilihat di sini dan bisa ponakan saya sama om saya meninggal juga karena itu kan. Banyak dan Cilegon kan juga sudah banyak yang meninggal juga ya Bu, Banten juga apalagi. Nah juga pada saat Bapak dirawat di RSUD Banten, Bapak sama dengan almarhum Pak Najib. Betul. Pak Cahyo pulang, beliau meninggal. Nah itu anaknya teman anak saya. Oh gitu. Yang suami istri meninggal itu. Iya betul. Dan Bandung Regional untuk keluarga besar Pak Najib ya, kebetulan teman-teman saya juga ininya. Yang namanya takdir ya Bu, karena tidak bisa memang sudah garisnya harus meninggal karena COVID atau karena lain, memang sudah garis. Cuma kan kita bisa mengantisipasi kalau itu terjadi. Nah itu ada di buku ini. Pertanyaan selanjutnya, kok kemudian seorang Mbak Mahsuna itu terpikir membuat buku? Nah ini karena kan gini, banyak orang berpikir COVID itu aib ya, kan gitu. Orang banyak yang menyembunyikan, khawatir kemudian nanti dijauhi, khawatir orang nggak mau deket, khawatir orang nggak mau, terutama kami nih berbisnis, nggak mau berbisnis dengan kita dulu, khawatir kena. Nah malah nih kok kenapa seorang Mbak Mahsuna yang guru gitu kan, dan suami juga notabene ketemu banyak orang gitu. Itu kenapa Mbak kita terpikir membuat buku ini? Atau bahkan mungkin sebelumnya, kenapa Mbak share di Facebook dengan begitu detail? Saya sampai nangis loh Mas, kenapa baca Facebook Mbak yang panjang gitu. Itu gimana Bapak akhirnya membuka ke publik gitu loh? 2 minggu pertama saya tetap menutupi ya, dan saya sempat teman-teman, jadi kan saya punya beberapa guru, saya nggak kelihatan di situ selama 2 minggu. Teman-teman pada nanya ini kenapa senang nggak muncul? Ada suaranya gitu ya, biasanya bawel ya? Biasanya bawel. Teman pada nanya, saya tetap nggak mau membuka. Terus kemudian ada yang japri, ini ditanyain kamu kenapa? Saya akhirnya begini berpikir, kalau saya tetap menyembunyikan, nanti kalau ada apa-apa
bagaimana, nggak ada yang nolong. Akhirnya bismillah saya suamiku positif COVID gitu. Itu bulan bapak ya? Iya bapak. Iya diizinkan. Jadi dulu ya. Iya tetap saya harus ngobrol dulu sama suami. Aku boleh nggak cerita ini kata saya, dan suami nggak apa-apa gitu. Orang perlu tahu bahwa itu bukan kebohongan, bukan konspirasi dan sebagainya. Kalau kita lihat di Banten kan orang masih agak kurang ya. Jadi pandai bilang itu nggak ada yang pakai loh. Saya kan soalnya pandai. Oh my god, nggak ada yang pakai, kita malah pakai sendiri kan? Ya karena melihat itu akhirnya saya memberanikan diri kita harus ya dengan tujuan sebenarnya kami pengen bahwa ini loh ada nyata bahwa itu benar, kami kena gitu, walaupun itu awalnya dari kesalahan kami tapi kami benar-benar enggak, itu nggak salah kok Bu. Betul, jadi akhirnya dari situ ternyata saya sempat ketakutan dulu Iya pasti. mau set itu berjaga itu masih pada saat saya ibu masih sakit atau sudah sembuh? Saya sudah selesai dengan ketakutan itu ya, karena kan bagaimanapun masih menghadapi. Saya sudah 2 minggu menyembunyikan diri. Baru pas itu kok harus dibuka ini, kalau nggak dibuka nanti orang nggak tahu kalau sebenarnya ini COVID itu ada. Terus kemudian saya memberanikan diri cerita. Kok kemudian ada temen yang dia punya penerbitan ya, kan saya sering sharing beberapa kali. Iya, karena tulisannya sangat runtut dan detail dan sangat EYD. Nggak semua orang bisa menyampaikan yang pikiran dalam tulisan. Iya betul, terus ditulis aja biar jadi cerita buat orang. Dan saya berpikir juga 100 tahun yang lalu kan ada flu Spanyol. Nggak ada jejaknya kan, nggak ada jejak buku zaman dulu kan. Saya berpikir bisa jadi 100 tahun kemudian udah hilang. Semoga sudah hilang loh. Amin. Iya, kan kemungkinan wabah ini kan katanya bisa terjadi lagi tapi dengan tingkat yang berbeda. Nah, saya berpikir anak cucu saya harus tahu bahwa kakek moyangnya, nenek moyangnya pernah mengalami posisi seperti ini. Jadi Mbak Suna ingin ini dirangkum dalam sebuah dokumentasi gitu ya, bahwa ini pernah terjadi pada zaman kita, dan bisa dipelajari oleh orang-orang nanti di masa yang akan datang. Berbagi ya dari pengalaman. Mungkin untuk sekarang orang itu menganggap ngapain kok nggak takut bikin buku? Iya kan, namunnya orang menjauhi kita ya. Banyak belum ini malah opening banget, saya keren banget sih nih Bu Cahyo, saya bilang gitu. Ini sebenarnya saya pengen meninggalkan jejak sejarah ke anak-anak kita bahwa ini loh kakek moyang dulu pernah mengalami ini dan kamu suatu saat kalau ini terjadi kamu bisa belajar dari kami. Seperti itu. Jadi ini beliau ini adalah survivor penyintas COVID yang sudah berhasil mengatasi meskipun dengan ketakutan-ketakutan yang tadi sangat luar biasa dengan banyaknya kasus kematian pada saat kejadian di Januari ya Bu ya. Iya betul, dan alhamdulillah yang patut kita syukuri teman-teman banyak yang support. Nama saya ada di sini loh, saya baru tahu. Makasih ya Bu. Nama saya ada di sini. Ya, karena Bu Laura termasuk salah satu teman yang setiap hari WA saya. Iya karena saya kan Pak Candi itu guru saya, Mas Bojonya beliau ini guru saya banget. Jadi saya merasa kehilangan, merasa nggak bisa dikomunikasikan. Apa juga nutup handphone. Iya betul. Saya bingung, saya menanya ke siapa dia masalah kerjaan gitu kan. Jadi memang benar-benar nutup ya. Kalau enggak, kalau suami itu menutup diri bukan karena dia nggak mau orang tahu, tapi karena memang dia posisi sangat kesakitan dan nggak mau diganggu oleh apapun. Bahkan saya telepon aja nggak diterima loh. Jadi posisi dia di rumah sakit, kalau saya telepon ya pengen mensupport ya sebagai istri kan nggak boleh ditungguin, nggak boleh ditengok. Kita kan tahu rasanya orang sakit ya. betul. Akhirnya kan ditemenin, Jadi kalau saya telepon tuh saya cuma lihat-lihatan, terus kadang saya cuma bisa nangis gitu ya. Lihat gitu. Dia nggak ngomong, nggak apa, cuma pengen menunjukkan ini aku ada loh buat kamu gitu aja. Jadi dia pun nggak mau menerima saya ngobrol, aku nggak bisa ngomong. Waktu makin drop juga. Iya betul. Jadi saya kalau telepon dia cuma saya liatin, terus kalau ini pengen telepon udah nggak usah, kalau mau apa-apa sama kamu aja. Jadi kalau ada orang nanya lari ke saya. Jadi bisa dibayangkan sahabat betapa beratnya Mbak Suna, karena ternyata juga tadi belum dikatakan ya, selain Pak suami Mas Bojo juga
Mbak Sunahnya juga kena, anak pertama juga kena, jadi 3 di keluarga yang kena. Jadi itu luar biasa, dan ini semua bisa sahabat-sahabat lihat di sini bagaimana perjuangannya, true story-nya gitu kan, bagaimana beliau menghadapi situasi ini. Positif yang menakutkan. Nah sekarang ke judul, kok positif menakutkan itu maksudnya apa? Tadi itu ya hasil PCR-nya. Iya betul. Tadinya sama apa dari editor itu juga nanya mau dikasih judul apa gitu. Kan biasanya kita kalau bikin buku kan pengennya orang itu melihat dari judul pertama itu sudah tertarik. Nah dari beberapa kali proses apa kita judul ini enggak kok kayaknya saya masih belum cocok. Nah salah satu tulisan di Facebook kan saya tulis gitu, positif yang menakutkan. Orang biasanya kalau dengar kata positif itu kan senang kalau ada udah banyak pusing juga. Kalau lihat 2 itu kan senang. Terus positif thinking kan seperti itu. Kok positif tapi bikin kita takut. Jadi orang bacanya udah curious, udah penasaran apa sih gitu ya. Keren ya namanya. Oke. Bu, satu lagi tadi Bu bilang kenapa Ibu expose ini kan biar orang tahu bahwa COVID itu benar-benar ada. Nah, sini saya juga baca dukungan sahabat-sahabat ya. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih orang tahu kalau kita kena COVID itu? Harus. Karena itu, teman-teman ya kita dengarkan nih, Mbak Sunah, harus Mbak. Harus, karena begini, orang kena COVID itu kan isolasi. Dia sama sekali nggak boleh keluar rumah. Kalau kita tidak memberitakan ke teman, bagaimana orang itu bisa menolong kita? Padahal kita butuh makan. Jangan sampai kita keluar sendiri cari makan, itu malah membahayakan orang lain kan Bu Lora. Nah itu kebetulan Pak Cahyo juga cerita teman-teman Ibu ya komunitas yang banyak yang beli makanan. Iya ya, itu salah satu ya. Saya terharu juga, oh gitu ya, luar biasa banget. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau sekarang kan tadi informasi tentang itu udah banyak yang tahu. Artinya kalau ada yang kena bukan dijauhi, malah mereka saling mendukung ya. Tentu mereka takut juga. Tetap takut ya. Datang ke rumah itu naruh langsung pergi. Jadi kayak orang dia mau dekat saya buka pintu langsung lari. Cuman mereka ada bahwa saya harus menolong sama keluarga. Setiap hari nanya itu apa, mau sarapan apa, hari ini yang habis apa, itu selalu. Sedih nggak Ibu saat misalnya teman cuma naruh dan langsung pergi tuh, Ibu sedih tempat ada maklum saya. Iya, tetap sebagai manusia masih sedih lah ya. Iya. Aduh saya kena ini. Gitu. Nah itu gimana ngadepinnya? Bukannya itu banyak kejadian di teman-teman saya, akhirnya dia nggak ngomong. Ngomongnya setelah sembuh. Iya. Saya sempat marah aja sama teman saya gitu kan. Loh kok nggak bilang gitu kan nggak. Betul, banyak kejadian mereka nggak mau ngomong, nggak cerita karena ketakutan. Nanti tetangga menjauh, bukannya mau mendekat malah menjauh. Atau sama satgas diumumkan di RT gitu ya. Nah, salah satunya itu Bu Lora. Jadi kalau ketahuan positif nanti diumumkan. Oh, salah satunya yang positif ini. Jadi isolasi bahkan kayak pakai polis lain gitu. Betul. Tapi lebih banyak positifnya tapi ya. Sisi positifnya begini, ketika saya mengabarkan ke banyak orang, banyak yang kemudian telepon saya. Jadi teman yang dari Jogja, teman yang kebetulan anaknya kena atau saudaranya kena, telepon saya, Mbak, saya harus gimana? Obat apa yang harus disediakan? Seperti itu. Menanyakan. Iya, iya betul. Jadi langsung dari nah itu saya ambil positifnya. Ternyata ya mungkin tetap ada yang mengucilkan kami, tetap ada itu. Ya, saya enggak dong. Enggak ya. Sudah pakai sertifikat kalau masalah bebas COVID ya buku ini. Iya, jadi apa itu hikmah itu jadi kayak orang kanker itu ada survivor kanker. Saya jadi survivor COVID. Berkali-kali orang telepon saya harus bagaimana makanan ya. Iya, banyak sekali yang kemudian ada sisi positif ya. Betul. Luar biasa. Dan saya bahagia itu sebelum saya bikin buku. Jadi banyak yang telepon kan. Kayaknya kalau dibikin buku asik ya. Saya ngomong sama suami saya gitu. Ya udah, nah, kebetulan ada teman-teman di sini juga nawarin gitu. Ya Bu, dibikin saya bantuin. Kalau itulah kalau punya pasangan suami itu satu server enak gitu ya. Saling mendukung gitu. Ya di Facebook aja itu postingnya Bu Marsina itu kan banyak yang komen kan, apresiasi dan termasuk saya ini luar biasa sekali nih Mbak Sunah ini. Nah itu dari situ kemudian orang suami mendukung. Suami nggak mau kan saya tanya kan ayah dua nih
memvonis ayah seperti ini. Enggak, silakan aja kata. Kalau itu bisa memberi pelajaran buat teman-teman silakan. Makanya bukunya terus terang memang sangat menginspirasi dan menjadi sebuah ketakutan yang sudah terjadi di masyarakat saat ini ya Mbak ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin tahu bagaimana cara menghadapi, termasuk tadi masalah jenazah ini Mbak bahas ya. Saya bahas. Nah ini kenapa masalah jenazah Mbak bahas juga di sini Mbak? Itu judul-judul itu sebenarnya kan kesepakatan saya dengan penerbit ya. Jadi kita diskusi dulu ya diskusi dulu. Jadi gimana biar bisa sampai 100 halaman, apa saja yang harus saya masukkan, termasuk kenapa ada balada sekolah daring. Dia minta dicantumkan. Ibu kan kebetulan juga guru gitu. Bagaimana selama ini ibu menghadapi murid-murid gitu. Tolong diceritakan. Itu jadi babnya kan saya tambah-tambahin bulan. Ada lebih lengkap juga tentang bagaimana COVID terjadi pada saat itu. Nah, jenazah itu awalnya kenapa saya akhirnya ikut sertakan, ceritanya seperti ini. Jadi ada teman, kebetulan dia wartawan, terus kemudian dia cerita ada kasus itu jenazah sudah dikubur, dibongkar lagi oleh anaknya karena tadinya dikira suspek COVID, nggak taunya keluar negatif. Nah, kata saya seperti ini kenapa harus dibongkar lagi? Kenapa kita nggak istilahnya harus menerima lah ini bagian dari memang kejadian yang harus kita hadapi. Saya sempat diskusi dengan ahlinya itu syuting kayaknya Mbak kebetulan teman pengelola rumah sakit saya wawancara. Gitu. Iya. Jadi buku ini bukan hanya hasil dari pengalaman hidup Mbak, tapi juga hasil wawancara. Termasuk ada vaksinasi di situ Bu. Itu saya juga wawancara dengan teman dokter, termasuk saya kan buka IG dari dokter spesialis penyakit dalam. Dia bikin wawancara dengan profesor dari orang Indonesia tapi beliau di Malaysia. Nah saya sangat suka dengan cara pemaparan beliau tentang vaksin ini. Akhirnya saya minta izin pada dokter Enggar ini, kalau misalnya saya cantumkan di buku saya boleh enggak, dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Termasuk cerita vaksin dari teman saya dokter anak itu juga saya tampilkan di situ. Jadi ini kolaborasi banyak orang. Iya, tapi kemudian karena kecanggihan seorang Mbak Sunnah gitu kan bisa menjadi sebuah buku yang cantik seperti ini. Keren banget. Kamu udah vaksin belum? Baru mau ini, jadi sudah didata. Kan kebetulan kami COVID kan ada sudah 3 bulan ya Bu Lora. Kita setelah 3 bulan baru vaksin. Dan saya dulu jadi didata oleh sekolah harus ikut vaksin, harus ya. Persiapan tatap muka, tatap muka. Jadi kemarin baru didata, tinggal nunggu dari puskesmas manggil saya buat vaksin. Kalau ASN wajib, kalau kami pengusaha boleh pilih. Karena saya kan fobia. Saya juga ditawari sudah kami nanti ya. Fobia juga Mbak. Saya takut disuntik. Kok bodoh? Ya emang kadang-kadang kita ibu-ibu kan kita sering bertemu dengan pengobatan ya gitu. Kalau namanya suntik ya namanya manusia ya. Manusia. Itu pas saya tawarin kamu nanti divaksin loh Kak. Enggak mau, saya takut disuntik. Oh iya, sekeluarga bisa takut disuntik. Nah tadi bicara masalah anak. Anak trauma nggak dengan kemarin kejadian itu? Alhamdulillah, karena kami saling support, terus kemudian kita gimana caranya Mbak? Mungkin untuk sahabat-sahabat nih yang karena kemudian juga anaknya akhirnya menjadi stres ya atau takut, karena kan namanya pemberitaan kan luar biasa begitu banyak tentang. Alhamdulillah karena kami yang menceritakan ini loh kejadian, termasuk anak saya diskusi kecil. Ya. Anak saya kecil itu dia cuma bilang kapan sih COVID ini pergi? Yang kalian itu Mbak? Si Aisyah. Dan dia tuh termasuk yang paling care. Kalau disuruh pakai masker itu dia nggak lepas. Kalau main itu tetap karena sudah pakai masker. Karena tahu sudah diinformasikan oleh orang tuanya gitu. Dan nggak ada yang namanya mereka itu takut kena lagi dan sebagainya.
ya pada saat itu kita kena memang sedang musibah gitu, seperti itu. Mereka ya santai-santai aja sih karena kita saling support ya. Tapi saya support kan tentu Mbak Suna memberikan pendidikan kepada mereka ya. Saya ceritakan kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi, ceritanya bagaimana gitu. Dan alhamdulillah karena kami ya terbuka ya di keluarga kami ya, komunikasi itu berjalan lancar. Anak di sana, saya di ruangan, anak dari jauh itu kami yang cerita-cerita. Tapi nggak boleh masuk, nggak boleh. Dan Mbak isoma ya, kalau Mbak isoma yang ya. Jadi kalau sahabat-sahabat kalau yang suaminya Pak Cahyo harus dirawat di RSUD karena ada penyakit bawaan ya, ginjal itu ya. Kalau Mbak cukup di rumah dengan tapi positif semua. Enggak, cuman saya sama kakak. Sebenarnya kami itu sempat disuruh keluar rumah, Bu. Jadi harus isolasi. Kami nggak kena yang kasihan yang negatif. Nah, saya sempat berpikir kalau saya keluar, saya berpikir tentang anak yang di rumah sama anak kecil ya. Jadi akhirnya saya konsultasi sama teman dokter. Gimana nih sebaiknya, kan kalau di berita-berita itu nggak boleh sama sekali ketemu kan, harus benar-benar kita tutup, nggak boleh akses dengan anak-anak yang negatif. Terus akhirnya kata temennya nggak usah terlalu parno juga. Parno, saya berpikir parno, jangan terlalu parno juga. Jadi it's okay, kamu positif, anakmu negatif. Yang penting kita jaga jarak. Kan mulut kita ketutup. Saya kan pakai masker di rumah, pakai masker. Kan yang nularin kan hidung sama mulut kita sebenarnya. Termasuk yang penting tangan kita ini bersih. Terus baju-baju kita itu kita cuci, tidak campur dengan anak-anak. Terus kita semprot-semprot pakai disinfektan. Jadi kadang-kadang ketakutan kita itu malah membuat kita jadi paranoid, kemudian nggak mau mendekati orang yang sakit. Sebenarnya tidak terlalu juga harus itu. Yang penting sumber penularan kita tutup rapat. Jadi meskipun serumah, dua anak yang lain tidak kena ya? Iya. Karena dalam prokes tadi. Iya betul. Jadi nggak masalah ya Mbak? Nggak masalah. Kalau kami ya karena kan standar prokesnya Mbak terapkan banget gitu ya. Jadi kami keluar makan, anak yang dua yang negatif di kamar. Nanti kami udah selesai makan, masuk anak yang negatif itu keluar dari rumah. Dan alhamdulillah yang nomor 2 ya, yang laki-laki itu Atar. Iya, Atar itu ngomong banget ke adiknya. Dan saya masih kecil juga ya? Iya, 12 tahun. 12 tahun udah bisa ngomong ke adiknya. Padahal Bu biasanya kayak kucing sama tikus juga. Tapi kondisi akhirnya membuat Nah itu makanya saya bilang hikmah di balik musibah. Jadi ternyata anak itu dipaksa untuk dewasa pada saat menghadapi musibah itu, dan saling bantu dan support. Lihat ibunya nggak boleh dan memang nggak boleh, ya adiknya harus dia yang jagain. Kalau lagi sedih gitu dia yang menghibur, termasuk kamarnya itu dulu ya. Kalau posisi kayak gini begitu adiknya sudah selesai, kami sudah selesai isolasi mandiri, langsung diusir adiknya. Udah kamu jangan tidur di situ. Nah pas kami isolasi itu kamarnya berantakan kayak apa itu dia nggak marah. Jadi silakan berantakan kamar itu nggak apa-apa. Luar biasa saya juga. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana trik dari Bu Suna umur 12 tahun dengan Aisyah umur 6 tahun bisa memberikan pengertian tentang COVID ini Mbak? Karena sih kan ada sesuatu yang agak susah, berat juga tentang mereka ya. Iya. Karena berguru sih, jadi beliau pasti pintar banget untuk menyampaikan dengan bahasa sederhana. Triknya apa sih Mbak? Sebelum sakit itu sebenarnya kita sudah sering cerita. Sering diskusi ya. Sering diskusi. Kenapa COVID? Kenapa kamu nggak boleh sekolah? Kenapa kamu nggak boleh main? Kenapa kamu kita nggak boleh jalan-jalan? Itu sebenarnya kami sudah sering ngobrol. Gitu. Ini loh yang terjadi itu di dunia saat ini seperti ini. Saya buka juga, kami sering cerita. Kalau ada berita saya bacain gitu. Kondisi di luar itu seperti ini. Jadi mereka sebenarnya sejak awal sudah tahu. Ya. Jadi kejadian itu hand sanitizer itu disemprot-semprotin mereka sudah biasa. Tapi udah pas kejadian kan mereka siap gitu ya. Siap. Jadi sudah siap ya. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat pelajaran juga untuk kita kami semua nih. Diberitahu saat ini ya. Iya. Pandemi kan sudah setahun. Jangan sampai jangan sampai pas kejadian baru dikasih tahu gitu ya. Kan kaget. Nah ini
orang tuanya luar biasa nih berarti mendidik anaknya sehingga benar-benar tahu tentang apa itu COVID gitu. Oke, sip. Terakhir Mbak Sunah, lumayan sudah 34 menit ya kita ngobrol ya, ibu-ibu nggak kerasa. Nah, Mbak Sunah, untuk teman-teman sahabat-sahabat di luar sana yang kemudian mengalami ini, kuncinya apa sih biar bisa jadi survivor atau pelintas seperti Mbak dan keluarga? Satu yang harus saya pelajari dari ini, kita nggak stres. Nggak stres ya. Jadi ketika kita terkena, kita ini bagian memang kita sedang diuji Allah bahwa ini bagian kita. Nah, setelah kita bisa menghadapi itu, kabarkan. Ya kalau nggak harus semuanya, kalau saya kan di Facebook semua orang baca ya. Iya tahu. Nggak harus begitu. Kabarkan ke orang yang terdekat. Ini malah keluarga besar ya. Karena kita tetap butuh support. Kan memang intinya itu nggak boleh stres. Kalau semakin stres kita semakin drop. Apa tadi bahasanya bahasa Jawanya si guyu-guyu. Guyu ngekek-ngekek kan. Karena imun juga akan naik kalau kita betul. Karena memang justru virus ini kan nggak ada obatnya Bu. Jadi obatnya daya tahan tubuh kita. Nah, kalau semakin stres daya tahan tubuh kita itu semakin drop, turun drastis. Jadi kunci yang pertama adalah jangan stres menghadapi penyakit ini. Ada lagi mungkin Mbak? Jangan menunjukkan diri. Jangan menunjukkan diri, betul. Karena ini bukan aib gitu ya. Oke. Ada lagi? Jangan takut dikucilkan lah sama tetangga atau teman. Pasti di antara sekian banyak yang mengucilkan tetap ada yang support ya. Betul. Sudah kejadian di Mbak ya. Iya betul. Ada lagi terakhir mungkin apa? Ya pasrahkan. Kalau saya gini, ternyata saya sadari kemungkinan Allah kasih cobaan kita itu kita banyak melakukan ibaratnya gini, sakit itu kan penggugur dosa kita gitu. Jadi kita dikasih sakit ini untuk menyadari mungkin selama ini kita banyak khilaf gitu. Jadi kita mengingat. Jadi kelas juga mengingat semua ya Mbak. Dan kenapa kami sudah prokes sangat ketat gitu kan? Terus sudah karena teman itu pernah cerita ke saya begini, yang di rumah saja nggak kemana-mana malah kena, yang jalan kemana-mana nggak prokes nggak apa-apa. Jadi kita jangan merasa bersalah, kita jangan merasa bahwa ini memang lagi kalau perjalanan hidupnya harus kena. Kebetulan teman kemarin baru setelah dapat itu dia cerita. Jadi kalau tadinya disebut lotre, sekarang disebutnya arisan. Jadi semua akan kena gitu ya. Semua kemungkinan akan kena. Jadi kalau lotre itu kan perbandingannya besar. Tapi kalau arisan kan semua pasti kemungkinan akan kena seperti itu. Jadi saya jangan deh anak saya aja. Dan gini Bu Lora, semakin kesini kan kemungkinan virus itu kita juga sudah beradaptasi dan banyak orang antibodi orang-orang itu sudah banyak yang kena itu, insya Allah kita dilindungi oleh teman-teman yang sudah terkena. Jadi kemungkinan fatal juga tidak besar dari dulu ya. Karena sekarang berarti kan imunnya terjaga, insya Allah COVID juga kalah di tubuh kita. Yang So tahu. Karena saya pas Pak Cahyo kena, saya semua sedih mau ke kantor. Saya bilang harus Mil, mau ke kantor. Nanti dia bilang karena saya lagi pilek. Lalu kalau ngomong vitamin terus saya ke kantor perih juga ya. Memang termasuk teman saya itu, saya pertama masuk itu mereka menghindar. Jangan deket-deket musuhnya habis kena. Karena dulu memang informasinya belum seperti sekarang yang begitu terbuka dan ternyata ya kan ternyata juga banyak juga setelah sakit mereka open gitu ya. Akhirnya ternyata bisa sembuh, ternyata nggak apa-apa gitu. Ya itu yang dibilang tadi ya, imun teman-teman yang sudah pernah kena itu melindungi kita. Yang pertama, yang kedua vaksinasi. Vaksin harus mau ya meskipun harus mau. Kita mau ya Mbak. Gini Bu Lora, kalau di berita itu diberitakan bahwa yang vaksin aja bisa positif memang, tapi yang kena itu tidak, gejalanya tidak seberat kalau tidak vaksin gitu. Jadi positif tapi tidak terlalu berat. Siapa? Bakal SM dulu deh. Fokus apa ya? Iya, saya tadinya juga sama vaksinasi juga sama lah Bu Lora. Oh ini haram katanya gitu dari ya kan Cina ya, dari babi dan sebagainya. Cuman ya itu, ya kita harus cari informasi yang terbaik ya. Artinya kan bagaimanapun kita harus menjaga imun kita dengan vaksin ini. Iya. Soalnya Pak, kalau nanti setelah MUI juga sudah halal ya.
Karena kalau dia bilang kan ada ikhtiar dia itu. Kalau kita ikhtiar harus dengan vaksin berapa? Enggak. Kalau saya sementara cukup vitamin ada 4 di rumah vitamin setiap pagi yang saya minum karena kan sama saya mobilitas kami ini kalau saya kan memang kalau nggak ketemu orang kita nggak bisa bekerja kan jasa kan jadi nggak bisa nggak ketemu orang jadi akhirnya menjaga imunitas dengan vitamin kalau saya nanti dengan vaksin juga setelah saya Mbak Sunah dulu deh kalau Mbak sudah ada vaksin beres baru saya karena sama fobia oke jadi itu sahabat-sahabat bincang kami sore ini lumayan 40 menit kami diskusi ini luar biasa artinya memang bagaimanapun seorang istri itu harus menjadi perempuan yang tangguh saat ada kondisi yang tidak sehat di keluarga ya itu yang utama karena saya lihat di sini sosoknya Mbak Sunah yang kuat gitu loh dalam arti anak sakit suami sakit dan Mbak Sunahnya juga kena gitu itu kalau nggak seorang istri yang tegar itu saya pikir juga pasti akan sangat susah untuk mengatasi ini. Dan saya makasih ya Mbak Sunah sudah mau diculik secara langsung kalau rela sama-sama mudah-mudahan bermanfaat sangat banget karena sampai saat ini kan masih terjadi COVID ini masih sangat panjang kemungkinan masih akan 3 tahun dan seharusnya bisa jadi teman sih artinya akhirnya kita udah nemu kan yang penting kita menjaga imun semua COVID pun kalah biasanya kalau imun kita kuat itu aja sahabat-sahabat dan jangan pernah patah semangat untuk terus menjaga stamina kita meskipun kita sudah kena karena sekarang semakin banyak yang sembuh meskipun banyak juga yang sakit yang sembuh semakin besar dan jangan lupa untuk review buku ini ada Instagramnya atau apanya Mbak? Saya punya Umi Atri ini Instagramnya nanti ada di sini mana diklik kalau mau pesan ada nomor teleponnya di situ ya belum ada nomor telepon Pak berapa Pak nomornya? 0813 876 42576. Oke, sip. Terima kasih Mbak Sunah untuk diskusi sore kopi-kopi cantiknya bersama saya. Ini kebetulan kita di United Cafe and Resto punya Pak Haji, punya Pak Ali Mujahidin, sahabat saya juga, beliau pemimpin Ahmadiyah Cilegon dan sebagai pengelola Ahmadiyah juga ternyata juga entrepreneurnya main gitu loh, dia punya 3 kalau nggak salah kafe seperti itu. Oke, demikian dari kami. Semoga manfaat diskusi santai kita. Sukses Mbak Sunah untuk guru dan juga untuk memimpin keluarganya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ambil tangan dong. Tangan dulu.